Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan Dusta Mahkamah Agama, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian dan kebangkitannya itu benar-benar terjadi, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa yang ajaib pada waktu kebangkitan itu. Namun di sini kita melihat dalam Matius 28 ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi penjaga-penjaga kubur ini, mereka menyaksikan begitu dahsyatnya kebangkitan Yesus Kristus. Namun mereka menceritakan kepada imam-imam, ternyata imam-imam ini tidak tanggapi apa yang dikatakan oleh penjaga-penjaga kubur ini. Dan kita melihat di ayat yang ke-12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Kita lihat di sini masalah dusta daripada imam-imam ini yang mengajarkan kepada orang-orang yang tadi melihat bukti bahwa Yesus itu bangkit. Mereka mulai berunding. Mereka mengambil satu keputusan supaya mereka membayar serdadu-serdadu ini dengan uang, supaya mereka bisa berdusta juga, mengatakan seperti apa yang diajarkan oleh para imam-imam ini. Saudara-saudara, masalah dusta ini ternyata tidak berakhir pada waktu Yesus Kristus masih ada dalam dunia dan dia mati dan bangkit dari kematian. Namun dusta ini terus berlanjut sampai hari ini. Ada begitu banyak orang-orang yang tadinya Kristen, tapi setelah mereka tinggalkan Kristen, mereka tinggalkan Yesus, mereka memberikan kesaksian-kesaksian yang tidak lagi berdasarkan Alkitab. Ini membuktikan bahwa memang iblis terus bekerja agar dunia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita terus berpatokan kepada firman Allah. Apa yang dikatakan Alkitab, kita terus mengimani dan percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mati dan bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Karena dia adalah Juru Selamat, dia adalah Elohim yang sangat mengasihi manusia, sehingga dia rela datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Maka di ayat yang ke-13 dalam Matius 28, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dari kalimat ini maka muncul banyak pendusta-pendusta, dan pendusta-pendusta ini terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang sampai hari ini. Ada banyak pendusta-pendusta yang meninggalkan Yesus dan mereka menyampaikan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan dasar-dasar Alkitab. Dan memang ini juga adalah pekerjaan iblis, karena iblis tahu Yesus datang dari mana, iblis tahu Yesus berasal dari mana, iblis tahu Yesus itu siapa, sehingga dia terus memakai orang-orang yang hatinya
yang sudah jauh dari kebenaran, yang hatinya sudah tidak lagi sesuai dengan kebenaran, sehingga mereka keluar dan menjadi pendusta-pendusta di daripada akhir zaman ini. Jadi kita lihat di sini imam-imam ini mengajar serdaru-serdaru untuk berdusta. Dan kita harus terus tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam kuasa Roh Kudus, agar kita tidak dibohongi oleh dunia ini, saudara. Sebab itu mari kita melihat firman Tuhan dan kita terus percaya setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Sehingga kita melihat dalam Matius 8 ini ayat yang 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi mereka menerima uang dan mereka melakukan apa yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar sampai di seluruh dunia sampai sekarang. Mulai dari Yahudi sampai sekarang cerita ini terus tersiar. Dan memang ini adalah pekerjaan iblis, agar manusia menolak anugerah keselamatan dan tidak percaya akan firman Allah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Yesus, terus ikuti apa kata Tuhan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran, akulah terang dunia. Dia datang dari sorga karena dia adalah firman Allah yang hidup. Sebab itu mari, pilihan ada di tangan kita. Mau ikut firman yang dikatakan Yesus, atau mau ikut menjadi pendusta-pendusta. Keputusan di tangan kita. Kalau kita ikut pendusta-pendusta, kita tidak akan sampai kepada kekekalan. Tapi kita ikut apa kata firman Yesus, kita sampai kepada kekekalan. Karena yang punya surga Yesus, firman Allah yang hidup. Sebab itu, tetap setia kepada firman Allah. Haleluya, salam kemenangan iman.